Aduh, sedih euy. Halo teman-teman, balik lagi di alifmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi, sesuai dengan di intro awal tadi, sedih sih sebenarnya. Soalnya hari ini tanggal 23 Oktober 2020, ini adalah kali terakhir gua naik si Pacific Dart 3 ya. Sepeda lipat 16 inch plus alias 349 yang akhirnya gua kejawab ya untuk sensasi riding dan gimana sih ngerasain untuk sepeda lipat dengan 16 inch gitu. Jujur gue sih overall puas banget dengan si Pacific Dart 3 ini karena memang seperti yang gue jelasin tempo hari di video sebelumnya, itu kan mulai dari fiturnya, terus best bang of the bucks-nya juga dapet, terus pokoknya ini sepeda BPJS banget deh. Cuma ya seperti yang gue bilang kemarin, ini untuk handle postnya kalau misalnya andai kata nih ya, handle postnya itu bagus build quality-nya, udah ini dengan harga 5.800.000 tuh udah 4 jempol deh. Tapi sayangnya ya itu tadi, ini juga Pacific juga belum ada kontak ke gua sampai hari ini, padahal di grup udah rame, banyak yang komplain ternyata nggak ada tindak lanjutnya. Ya wes, mau nggak mau nanti ini juga lagi nabung buat handle post yang agak lengkung biar agak cakep dikit ya gitu. Oke, karena ini hari terakhir gua naik sepeda ini, jadi gua puas-puasin untuk malam ini. Rencana sih mau jalan muter Surabaya aja, nggak usah jauh-jauh, karena memang yang gua pengen rasain sih sensasi riding ini memang spesial sih. Jadi at least kalau misalnya lu belum punya Brampton at least kan velgnya sama tuh 349 juga, jadi rasanya ya udah tau lah rasanya kayak gitu. Tapi ya jangan dibandingin antara Pacific sama Brampton ya, jauh cuy. Oh iya, mengenai riding dengan sepeda lipat, apalagi rimnya yang kecil kayak gini, kan sebelumnya gue pakai United Cora ya 22 inch, ini turun ke 16 inch. Yang paling gue rasain sih sebenarnya dari detak jantung cuy. Jadi makin kecil velgnya, makin kecil rimnya, dia itu makin nge-trigger detak jantungnya itu makin lebih cepat gitu. Dan gue ngerasain sendiri. Ini kan kebetulan gue pakai smart band dari Huawei Honor Band 5 ya, itu buat gantiin si Amazfit Bip GPS yang hancur. Jatuh sekali aja udah rusak, aduh payah tuh. Nah si smart band ini sebenarnya fungsi utamanya sih buat antisipasi aja sih, karena yang namanya sepedaan itu kan banyak banget orang yang kolaps ya, dalam artian ngeblank gitu, karena memang dia maksain untuk kemampuannya dia sendiri. Jujur di luaran sana, baik itu road bike, sepeda lipat dan lain, itu banyak orang yang nggak nikmatin untuk sebenarnya sih sepeda buat apaan sih? Apakah memang buat pamer Strava gitu, atau memang pas jauh-jauhan untuk kilometernya, atau pas cepet-cepetan gitu. Sebenarnya sih enggak juga. Kalau gue pribadi, kalau gue sepedaan sih yang penting enjoy-nya aja, gue dapat untuk feeling sepedaannya kayak gimana dan sesuai mood. Jadi kalau gue pengen pakai yang sepeda lipat ya pakai sepeda lipat, tinggal gue saja gitu. Dan bisa dibawa di mana-mana ya. Tapi kalau misalnya gue pengen ngebut ya pakai road bike gitu. Jadi nggak ada batasan sih kalau misalnya lu nge-push diri lu sendiri tanpa lu tahu untuk kebutuhan maupun kemampuan lu sendiri, itu bahaya banget cuy. Makanya kalau misalnya gua rasain sih, kalau misalnya sih pakai ini Pacific Dart 3 ini, ini kan untuk si Honor Band-nya gua setup di 145 itu ya BPM ya, beat per minute. Jadi kalau misalnya rata-rata orang normal, untuk dewasa normal, itu kalau misalnya olahraga ringan anaerobik atau ya itu anaerobik itu sekitar 100 sampai 120. Makanya gue setting di 140 karena memang ya nyari amannya aja sih. Sebenarnya manusia itu bisa di push sampai 160 atau 180, tapi gue nggak ngerekomendasiin itu. Gue pribadi sih lebih itu ya, lebih prefer di 140 untuk BPM-nya sendiri.
Kecuali kalau misalnya lu atlet, ya itu kan dia sering terlatih ya. Jadi buat nge-push kemampuan lu sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu bukan atlet dan sepedaannya mingguan kayak gue kayak gini, gue lebih rekomendasiin kalau misalnya lu setting ini di 140 gitu. Jadi kerasa sih bedanya antara ini pakai yang road bike yang ukurannya gede tuh, rimnya 700C sama ini 16 plus ya 349. Kalau pakai 100 dia enak set gitu ya. Goesnya cadence-nya normal gitu dan detakan jantungnya juga normal 120, 130. Karena gue nggak nge-push cuy. AVG gue atau average gue itu sekitar 30-an. Maksimal 30, gue nggak pernah lebih dari 30. Tapi rata-rata ya 25 sih sebenarnya. Gue lihat di Jakarta itu OVG-nya gila, ada yang 40, 45. Buset itu ngebut ya. Nggak takut apa ya? Gue sih takutnya kolaps di tengah jalan cuy. Apalagi gue kan kalau sepedaan atau goes kan sendirian ya. Jadi ya antisipasi lah dari hal-hal yang kayak gitu, amit-amit, amit-amit. Oke, jadi sih dari ini minggu depan kan long weekend ya. Jadi kebetulan gue udah pesan tiket dari Argo Wilis dari Surabaya ke Jogja. Kan relasinya kan Surabaya Bandung. Gue turun di Jogja. Nanti gue ceritain gimana sih serunya pakai sepeda lipat di atas kereta. Kayaknya seru ya. Lumayan jadi konten juga sih sebenarnya. Ya udah, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com dan terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like and share di alifmotor.com. Jangan lupa untuk bahagia, stay safe, stay healthy. See ya.